Balik lagi di Bual Bola season 2. Tapi tadi kayaknya ada sedikit kesalahan teknis teman-teman. Agak mohon dimaafkan. Ya, saya sebagai Sohibul Hajat ini sudah didampingi 4 bandit football. Bandit apa pandit nih? Kayaknya udah lama kan kita nggak bersua. Apa kabar nih? Dari tendangan sudut Bung Harbiu. Sepertinya, waduh. Aduh. Baru bergerak sedikit sudah membuat saya terkejut itu. Ngeri. Ada bamsud, ada ngeri di belakangnya. Aduh. Semakin digeser semakin aduh. Lagi dong. Aduh. Backingannya galak. Ngeri. Bagaimana kabarnya Bung Harbiu? Baik nih lagi habis nonton Pak Presiden main bola nih. Tahun 2021 tapi kayak. Bukannya Pak Presiden lagi itu nyiapin upacara IKM tuh, Bang. Iya kan masa di Kalimantan kayak ada lapangan bola ada kali. Bisa dia main-main dulu sama warga-warga sana nih. Ini mantap. Jadi kita juga ada Bang Bintang makan apa Bang? Enak banget. Dengan CNN baru ditambah di Kupang. Oke, kasih Pak Abang. Sama Anda ya. Sama Anda. Setelah berjemur matahari di pantai-pantai selama berapa hari ya, Bang? 3 hari lah. Ya? 4-5 hari. Kita kan kemana ke Kupang mencari ini Bang, mencari talenta baru buat tim Indonesia. Benar. Oh, blusukin. Iya, blusukin. Itu ada orang siapa? Ada orang nggak? Oh, bukan. Maaf. Ada orang. Di ruang VAR juga kita sudah ada bandit spesialis Liga Inggris nih. Dan pendukung Manchester United. Bung Jun. Musim kita panggilnya. Udah. Iya, musim akan dimulai besok ya karena MU musim kemarin ada juara kan, jadinya ya mulai musimnya duluan, nggak kayak tim-tim macam Arsenal, Liverpool gitu nggak main loh. Dua fans MU nih. Tapi ini kalau kita bahas Liga Inggris nih agak kurang nggak imbang. Nggak imbang karena dua fans Chelsea lah. Saya fans Chelsea saya. Tapi nggak apa-apa. Bung Sohibul ini kalau biasanya yang subjektif apalagi timnya lagi babuk enak digorengnya. Oh benar. Timnya lagi Bang. Padahal timnya dia terakhir juara kan dia itu Arsenal. Kapan juara terakhir Arsenal? Siapa sih? Dia bukannya Liverpool. Oh bukan. Saya mengenal dia dengan sangat baik soalnya ketika dia masih mengidolakan Van Persie 11 sampai jadiin password Facebook. Gak usah dibahas, Bang. Saya mau kasih klarifikasi dulu. Bang Damar, boleh saya klarifikasi dulu? Ya, boleh, silakan. Dukung Arsenal tuh nggak ada manfaatnya, beneran nggak? Nah. Jadi dia itu kayak cuma jago marketing di tahun 2003-2004 doang, pas lagi Invincible tuh, marketing tuh, wah manggil fans kan. Sejak gue dukung tahun itu nggak ada gelar sama sekali. Jadi sebenarnya karena abang dukung itu. Bukan jangan salahin Arsenalnya, karena abang dukung gitu. Jadi sejak saya dukung Arsenal sampai akhir hayat sampai saya udah jenuh nih. Sejak gue dukung kagak ada memberikan kebahagiaan sama sekali. Pindahlah Jurgen Klopp masuk ke Liverpool nih, gue mulai lirik-lirik nih. Dalam waktu 5 musim udah memberikan kebahagiaan, ya udah gue dukung Liverpool aja daripada dukung Arsenal nggak ngasih apa-apa. Oke. Begitu alasannya. Jadi ini adalah fans yang rasional, bukan yang emosional. Nggak bisa begitu. Oke, langsung kita mulai aja nih pembahasan kita kali ini karena Euro kemarin kan udah selesai. Spanyol juara dan sekarang ternyata nggak lama lagi liga-liga besar Eropa, Liga Italia, Liga Inggris, Spanyol kan mulai nih ya minggu depan nih musim baru. Nah, kira-kira minggu depan tuh tanggal berapa Bang?
Takutnya ada teman-teman kita yang nontonnya. Iya bener 16. Sebelum itulah apa namanya upacara di KM tuh kita nonton. Nggak usah kesana. Nggak usah kesana. Nggak usah kesana. Disepak loh sama Pak Jokowi, disepak loh Pak Jokowi loh. Geser dikit dong, Bim. Sepak Pak nih. Sohibul Hajat Pak. Ya pokoknya kan tanggal 16 tuh Liga Inggris, Liga Italia sama Liga Spanyol tuh udah mulai main ya. Nah, tapi sebelum ke prediksi gue pengen tanya pandangan para bandit-bandit football ini nih soal ya hasil mereka kan sebelum mulai liga biasanya kan ada sesi pramusim ya, pertandingan persahabatan. Kita tahu juga kemarin Liverpool lawan MU kan ya sempet ya? Sempat friendly itu. Ya. 3-0. Liverpool kan ya? 3-0. Iya, 3-0. Oke lah, gantung lah. Hasil pramusim kemarin gimana nih? Mungkin pertama dari ya yang fans Liverpool satu-satunya dulu lah. Bung Har, silakan Bung Har. Ya pramusim belum bisa dinilai sepenuhnya lah. Tapi ini udah kelihatan oke nih, kelihatan Liverpool nih di musim depan. Walaupun ya prediksi yang dominan masih akan Manchester City ya. Kelihatannya masih akan dominan. Cuma nggak tahu nih De Bruyne. Jadi gimana sih De Bruyne, mungkin yang lain bisa menangkap ini. De Bruyne jadi cabut nggak sih? Nggak ada ininya sih. Iya, nggak ada, belum. Malah kan yang udah hampir pasti katanya kan Julian Alvarez kan kalau Manchester City. Ya selagi tengahnya itu masih ngeri Manchester City ya dominasinya kayaknya masih ada lah tahun musim depan. Walaupun mungkin performanya nggak akan sebagus beberapa musim lalu karena faktor usia kali ya. Dan mungkin pemain-pemain juga udah jenuh kali. Ya namanya juga udah titik jenuh, biasanya performanya agak turun tuh. Cuma gimana, gue nggak tahu nih Manchester City prediksi di Liga Inggris kira-kira akan masih dominan nggak nih? Mungkin gue sih masih optimis sih. Cuman nggak sedominan masa-masa itu gitu. Nah, gue setuju tuh yang dibilang Harbi. Tapi Man City masih akan tetap juara tapi tidak dominan kayaknya. Mungkin lebih ke gitu ya. Jadi lebih enggak. Jadi mungkin perebutan gelar tuh bisa sampai di bulan-bulan April atau di Mei awal lah, nggak kayak beberapa musim sebelumnya kan ya akhir Februari awal Maret aja kayak udah ketahuan gitu. Sorry, maksudnya bukan ketahuan satu tim ya, tapi cuma 2 tim yang bersaing gitu. Kayaknya sih kalau Liga Inggris musim baru besok yang bersaing akan lebih banyak, tapi ya mungkin ujung-ujungnya masih Man City lagi sih. Ini Bintang mau nambahin kali. Dari pramusim kemarin jadi nggak ada yang gini nih, nggak ada yang maksudnya permainan tim-tim jagoan kalian tuh nggak ada yang menarik gitu. Kalau Liverpool nih misalnya ini kan pelatih baru, habis itu menang lawan itu macam. MU juga punya apa namanya pemain-pemain baru, ada siapa? Deni Yoro, ada mereka siapa Jul? Oh lupa. Zirkzee. Sohibul. Moderator sinyalnya agak-agak nih. Dia hilang. Wah ini moderatornya jadi ganti nih. Kita bertiga aja jadi moderator, Damar jadi pembicara nih kayaknya. Ayo udah lu Bang, tadi Bang, apa namanya soal ini Liga Inggris yang dominan kira-kira siapa? Iya, kalau mengacu kepada kalau benar kata Harwi tadi, pramusim itu nggak bisa jadi patokan ya, karena pertama timnya nggak full, ya kan? Nggak full tim, masih banyak pemain yang kayak
Habis main di Euro dia masih liburan, main dari Copa America masih liburan. Apa namanya? Jadi nggak full tim gitu, kita nggak bisa melihat juga apakah emang yang di pramusim itu adalah tim terbaik, apa sudah jadi performa yang kira-kira bakal jadi patokan buat di liga pas liga udah berjalan gitu. Kayak Liverpool misalkan, Liverpool dibandingkan apa namanya, dibandingkan performa di lapangan, orang-orang lebih sibuk bahwa mereka mereka belum membeli pemain satupun, ya kan? Jadi nggak fokus pada permainannya, tapi fokusnya malah Liverpool belum beli siapa-siapa nih, sedangkan Arsenal udah beli, MU udah beli, City udah beli, bahkan Chelsea nimbun pemain ya kan, gitu loh. Jadi Chelsea mau bikin SSB. Iya, dia semua orang dibeli ya kan, jadi belum bisa. Ya Liverpool yang belum beli siapa-siapa aja mainnya bagus di pramusim, sedangkan Chelsea yang beli banyak pemain ancur-ancuran di pramusim ya kan. Kayaknya nggak, gue lupa apakah pernah menang atau kayaknya yang gue tonton hampir semuanya kalah gitu yang gue lihat beritanya. Jadi ya kan, jadi nggak ada acuan lah, pramusim nggak jadi acuan. Dan menurut kata Ejo tadi kayaknya sih Man City masih bakal mendominasi, asal jangan sampai dia 5 musim berturut-turut aja di juara nih. Malah udah 4 kali berturut-turut, ini 5 kali berturut-turut repot kita urusannya kan. Nggak, kalau sorry nyambung, motong yang soal Man City ya, menurut gua ada beberapa faktor yang menguntungkan mereka gitu, kayak pemain-pemain yang pilar banget di musim kemarin dan di musim-musim sebelumnya, itu mereka gabung latihan pramusimnya tuh sejak awal, soalnya kayak mungkin Erling Haaland, terus kayak Kevin De Bruyne juga kan nggak terlalu lama gitu libur dari Euronya karena tersingkir lebih awal kan, paling cuman Kyle Walker, John Stones yang gabungnya telat, sementara di posisi itu juga ya banyak yang bisa backup gitu. Sementara kalau misalkan kayak lihat United gitu, ngelihat MU, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Garnacho, Lisandro Martinez yang core-nya pemain inti sepanjang musim kemarin itu gabung ke timnya telat. Bahkan mereka nggak ikut tur pramusim ke US sama sekali kan. Nah itu akan jadi faktor, akan mempengaruhi di pekan-pekan awal liga sampai mungkin di international break pertama di bulan September mungkin. Ini dia. Kita kembali lagi pada momot kita semua. Pak Sohibul Hayat. Apa kabar, Pak? Sehat ya? Teknis. Ya, ini namanya juga cuma hidup. Pembawa acara disambut. Ada kan pembawa acara nyambut tamu. Itulah. Saya juga bingung. Pembawa acara disambut. Kayak perbincangannya makin seru. Apa lagi? Emang Bapak tahu perbincangannya dari pertanyaan? Kalau dari kita cengok doang, emang mana? Feeling saya sih makin seru nih. Gimana jadinya? Tadi terakhir. Sebelum saya cabut kan bahas Arne Slot tuh. Nah, sampai itu bahas apa lagi tuh kita? Nanti nonton kalau udah tayang aja Bang ya, yang kita omongin tadi orang nonton pas tayang aja. Agak intinya kalau tadi Abang Ijul ini bilang bahwa Man City mungkin dapat keuntungan karena beberapa pemain yang inti yang musim lalu jadi pemain inti gabung ke tim pas pramusimnya nggak seperti tim-tim lain yang pada telat gitu loh. Erling Haaland gabungnya cepat, segala macam kayak Kevin De Bruyne gabungnya cepat. Jadi mereka mungkin persiapannya lebih oke dibandingkan misalkan MU tadi yang beberapa pemain intinya banyak yang dipanggil di Copa America, di Piala Eropa, jadi gabungnya masih telat. Dan sampai babak akhir gitu ya. Jadi dikasih libur yang lebih panjang dibanding pemain yang lain. Sementara kalau Liverpool mungkin ya faktor pelatih baru ya, pasti akan ada penyesuaian yang cukup ya, karena Klopp itu kan ini sebagai objektif ya, bukan sebagai gue fans United ya. Klopp awal-awal juga
terseok-seok dan sekian tahun dipegang dengan pola yang sama, masuk pelatih baru pasti akan ada penyesuaian. Begitu nggak Bapak tendangan sudut? Nah ini saya lagi ngurusin teknis lagi jadi. Ini kita harus mulai kurang-kurangin bahas politik Indonesia, Will. Takutnya disabotase. Saya backgroundnya saya ganti dulu. Ntar mengenai prediksi di Liga Inggris ya. Liga Inggris ini kelihatannya tadi masih Chelsea lah. Chelsea maaf. Gak Chelsea dong. Masih Manchester City tapi nggak dominan. Mungkin Manchester City bisa 1-2-3. Nah, pertanyaan yang nyaingin Manchester City nih kira-kira siapa nih? Gue kalau sebagai fans Liverpool ngeliat Liverpool masih pesimis ya. Walaupun musim bagus, cuma kan pemainnya juga masih banyak yang muda nih. Kaitannya nih kan kayak Curtis Jones mulai diandulin lagi, nanti ada Harvey Elliott atau segala macam. Ya Liverpool masih butuh 2 atau 3 musim sebelum mereka punya sistem yang udah paten gitu loh di jalan. Kalau yang lain gua nggak yakin. Mungkin MU gue tadi mau bilang MU juga susah. Kayaknya ada orang jadi gak enak. Ya kalau secara apa ya? Secara logika mungkin Arsenal masih bakal jadi pesaing utama mungkin ya musim depan. Walaupun kayaknya nggak akan juara juga. Tim itu tuh males. Kenapa tuh Tam? Kenapa nggak mungkin juara? Tam? Ya karena ya kalau ngelihat mereka memang sudah apa ya? Arteta udah ya kayak mirip-mirip tadi kata Ejo bilang bahwa apa namanya? Kayak seperti di Liverpool, Klopp udah lama ya, jadi dia mau membangun sebuah sistem yang akhirnya berjalan mungkin 4 musim kemudian ya kalau nggak salah 2019 mereka akhirnya juara kan Liga Champions dan Liga Inggris kan. Ya mungkin Arteta pun akan kayak gitu, jadi sistemnya itu udah jalan gitu. Setelah sekian lama dia melatih, akhirnya sistemnya jalan musim ini, musim kemarin udah jalan. Nggak beruntung aja mereka, kalau gue bisa bilang mereka nggak beruntung musim lalu karena tiba-tiba habis gas di jelang-jelang akhir. Terus di musim ini kalau bicara jadi pesaing iya, cuman tambahan pemain dia malah nambah back kan. Kalau Fiori mereka nggak menambal beberapa pos lain yang mungkin musim lalu kurang tajam, misalkan kayak striker ya Gabriel Jesus musim lalu juga kurang ya. Gabriel Jesus kurang, kayak Havertz juga ya dia kan bukan nomor 9 itu kan, tetap aja mau bagaimanapun mau dia dipasang jadi false 9 pun ya dia bukan ujung tombak yang dibutuhkan Arsenal gitu. Percuma lu punya Odegaard, punya Trossard, tapi yang di depannya nggak seperti Erling Haaland lah. Kita sekarang bisa bilang target man paling bagus musim ini di dunia sekarang mungkin Erling Haaland ya nggak. So, kalau mereka punya duit buat beli Osimhen kali, kayaknya nggak mau uang buat sebanyak itu juga buat Osimhen. Jadi yang paling possible adalah Arsenal karena mereka sudah polanya udah jadi. Cuman kalau untuk mengejar City, kayaknya sih walaupun City kehilangan Julian Alvarez juga kayaknya nggak akan dikejar juga. Tapi kalau menurut Bung Hardi nih, striker yang cocok dibeli Arsenal siapa nih sebagai mantan fans? Nah, Arsenal kan strikernya bisa dibilang ya striker kelas 2 lah. Tadi seperti dibilang bintang kan. Menurut Bung Hardi siapa yang cocok kira-kira nih? Arsenal beli siapa nih striker? Itu Gabjes tuh sebenarnya pemain bagus tuh. Maksudnya dari City kan juga apa namanya? Cuman nggak tahu ya. Itu kan orang yang di sponsorin Brazil banget waktu datang ke Liga Inggris ya, setahu gue. Maksudnya Gabriel Jesus tuh dibesar-besarkan karena cedera kali ya. Bukti dia dibuang sama City membuktikan bahwa dia emang sebenarnya mungkin nggak sebegitu oke-nya kali. Iya, mungkin ya. Ada waktu di City juga kan dia sebenarnya pilihan kedua setelah Aguero. Iya. Aguero pertama. Dia kedua, tapi dia pilihan kedua pun dia ya sama kayak posisinya mungkin kayak Alvarez musim lalu ya
walaupun dia jago, Erling Haaland tetap nomor 1 kan, makanya dia akhirnya cabut. Nah Gabdias tuh kayaknya gitu, dia nggak bisa Aguero, nggak bisa disalip, giliran dia mau maju ada Erling Haaland, ya dengan dia cabut. Iyalah. Gitu. Jadi kayaknya pemain striker Brazil sekarang kayaknya nggak ada yang bener-bener klinikal kayak R9 gitu, kayaknya udah nggak ada deh. Udah lama banget. Richarlison juga kayaknya nggak ini. Jadi kalau dibilang Gabdias pemain yang bagus kayaknya nggak tahu juga ya. Kurang aja gitu. Oh, gue tahu. Cuma karena emang pada dasarnya itu tim goblok aja sih. Harry Kane itu fans Arsenal, Pak. Kalau misalnya main di Arsenal cocok tuh. Ya. Siapa? Harry Kane. Harry Kane itu fans Arsenal kan. Kalau main di Arsenal udah bisa ngerasain juara tuh antara Arsenal dan Harry Kane ya. Enggak. Itunya Harry Kane. Kutukannya Harry Kane. Kutukannya Harry bukan Tottenham. Gue yakin itu kutukannya sebenarnya kutukannya Tottenham nempel di Harry Kane sampai ke Bayern Munchen gitu. Sampai ke timnas Inggris ya. Iya. Bentar. Ini Ijul mau ngasih ngasih duit kayaknya. Silakan Bung. Wah. Enggak, kalau Arsenal tuh emang tadi Bintang udah bilang pergerakan transfernya agak tanda tanya kalau menurut gua, soalnya dia itu musim kemarin moderator itu jadi moderatornya kabur. Jadi salah satu klub dengan catatan pertahanan yang sangat bagus gitu, tapi yang ditambah sama dia malah teori gitu. Sementara ya udah sebenarnya posisi backcourt-nya nggak usah diapa-apain juga masih bagus. Apalagi Jurrien Timber ya terhitung rekrutan baru lah, karena musim kemarin cuma main beberapa laga terus cedera lutut ya, terus sepanjang musim absen. Harusnya sih beli goal getter ya, emang ya kayaknya sepakat sih ya kita ya, emang masalahnya Arsenal di goal getter. Dia mau mainin false nine tapi wingernya tidak semenakutkan itu, kecuali Saka ya. Di kirinya tuh nggak yang gimana banget. Jadinya ya itu kayak ada penonton kita di private chat bilang Arsenal forever contender ya iya. Jadi untuk fans lain, terutama fans MU ya mau nggak mau kayak ya harus bersiap pasrah aja kalau City 5 musim beruntun juara di musim depan. Betul. Dari tadi bahas udah Liverpool udah, Arsenal udah, MU udah tadi ya, pas lagi momot gangguan dikit tenis ya. Dikit. Banyakin lagi. Penting. Ada satu nih yang belum kita bahas nih. City kan udah juga nih. Chelsea. Bukan Chelsea. Gimana nih Chelsea udah beli pemain udah kayak pantau, pelatih udah ganti macem-macem di bawah Ted Bowley nih. Tapi minim prestasi di Chelsea. Bohong-bohongan apa gimana nih bola? Silakan deh menghijau sekalian langsung. Chelsea. Tadi gue sempat bilang di awal Chelsea tuh udah kayak mau bikin SSB, siapapun yang mau bisa masuk gitu. Pasti lu pernah pernah lihat di Twitter gitu atau di Instagram, di TikTok mungkin yang image-nya tuh satu gambar lapangan terus di setiap posisinya di list ada berapa pemain yang bisa ngisi posisi itu di Chelsea, dan itu banyak banget. Apa ya, kurang kayaknya ada 45-an pemain first team deh. Iya. Ini tambah baru Pedro Neto baru, here we go. Baru banget deh. Tuh, 33 menit yang lalu. 46 berarti. 46 pemain berarti. 46 pemain. Udah gitu kan sebenarnya kan di musim-musim sebelumnya itu bisa diakalin ya. Diakalin dalam tanda kutip, pemain-pemainnya dipinjemin sebanyak mungkin gitu. Cuman kan kalau gue nggak salah aturan itu udah berubah ya. Jadi nggak bisa seenaknya minjemin pemain lagi. Nah, jadi ya nggak tahu lah itu gimana ya. Ngeramu pemain 45 pemain first team tuh kayaknya dan yang apa namanya yang lebih menarik perhatiannya lagi kan pelatihnya tuh
terhitung baru untuk menjadi di posisi dia sebagai head coach atau manajer kan, karena selama ini kan dia Enzo Maresca tuh asistennya Pep, cuma baru musim kemarin dia jadi head coach di Leicester City kalau nggak salah. Meskipun Leicester-nya udah bisa balik ke Premier League kan, dibawa balik ke Premier League, cuman menangani tim kayak Chelsea dengan banyak bintang, banyak ego, banyak tuntutan, pemainnya sebanyak itu ya udahlah. Kayaknya Chelsea akan tetap menjadi Chelsea seperti beberapa musim terakhir. Sebenarnya kalau bintang mau ngomong, silakan sebenarnya yang mungkin yang bisa jadi pertanyaan adalah, ini pemain-pemain yang dibeli sama Chelsea ini keinginannya Enzo Maresca atau FOMO-nya si Todd Boehly gitu kan, yang jadi pertanyaan itu sebenarnya. Harusnya kan biasanya kalau ada pelatih baru ya pemain yang dibeli adalah pemain yang diinginkan oleh pelatih kan seharusnya. Gue pengen si ini sih, tapi pas ngeliat masa iya sih Enzo Maresca pengen beli pemain sebanyak ini gitu, kayaknya agak aneh juga gitu menurut gue. Jadi patut jadi pertanyaan juga, mungkin nanti kita bisa tanya ke teman kita yang lain yang fans Chelsea ini maksudnya apaan gitu kan. Chelsea iya nggak ada orangnya nih. Ada orang lain. Teman kita nggak ada misalnya. Nanti di episode selanjutnya mungkin bisa kita panggil tuh orang buat ngomongin Chelsea. Reklamasin Chelsea aja episode selanjutnya nih, enak nih. Iya makanya itu maksud gua, ini pemain yang dibeli itu kepengenannya siapa gitu loh. Apakah kepengenannya si Enzo atau Todd Boehly doang pengen beli pemain sebanyak-banyaknya gitu kan. Karena kalau ternyata emang ini keinginannya Enzo, ya udahlah kita yain aja lah gitu. Kalau ternyata keinginan Todd Boehly, berarti nggak akan jalan nanti sistem yang di Enzo pengen, ternyata pemain yang dibeli bukan yang dia pengen kan, dan ternyata nggak cocok sama sistem yang dia bangun, juga repot jadi. Itu mah BM aja kali Bang, ngeliat tim lain belanja pemain ikut. Iya, semua dibeli. Oke. Ngomong-ngomong Chelsea ini sebenarnya bisa dibilang supermarketnya AC Milan. Kita beralih sedikit ke Liga Italia lah kalau gitu. Nah, waktunya abang buat ngomong ya. Abang ngomong ini. Ya abang doang bukan AC Milan. Monolog aja dia nih. Nanti gimana Bang AC Milan Bang tahun ini Bang? kita bahas Liga Italia lah, boleh lah nih. Liga Italia bisa dibilang musim depan ya kompetitif lah, cukup kompetitif. Dari pelatihnya banyak yang baru. Milan ada Paulo Fonseca, Juventus Thiago Motta, Napoli Conte itu pelatihnya lagi kan. Terus gue lihat bursa transfernya juga oke lah musim ini, nggak kayak berapa musim sebelumnya kan. Italia tuh kayak tim-tim Italia tuh kayak nyari yang gratisan lah atau yang murah. Nah ini kalau menurut Bung Harbiu lah nih sebagai fans Juventus kalau di Liga Italia ini, gimana nih Liga Italia musim depan, kira-kira siapa lagi yang bakal berjaya nih? Inter lagi kah atau ada tim-tim baru gitu, Bung Biu? Iya Inter kayaknya masih dominan nih. AC Milan ya masih ini juga sih. Masih Contender. Berpeluang. Nah, ya. Cuma Italia nih gue belum bisa nentuin sampai akhir bursa transfer kali ya. Karena banyak pemain-pemain itu lagi pada dikencang. Pemain yang lagi di Italia mainnya top itu lagi pada diincar-incar liga lain gitu. Osimhen gitu misalnya. Nah, Napoli kan selama ini juga jadi apa namanya? Ya walaupun ngerasain gelar juara ya di akhirnya. Sempet juara kan di Italia ya. Juara 2 musim lalu. Nggak kayak Arsenal gitu, maksudnya nggak cuma contender doang, tapi ada. Yang khawatirin itu kalau misalnya pemain Napoli ini udah tergiur sama tawaran transfer yang bagus, apalagi sekarang sebenarnya sayang gitu kalau misalnya Osimhen, terus Kvaratskhelia gitu, yang namanya di musim lalu itu meroket, terus tiba-tiba ketiup ke liga mana gitu. Nah ini jadi jatuh lagi nih Liga Italia nih, kalau nggak ada nama-nama itu. Juventus sendiri juga kayaknya ya masih kayak musim lalu lah, kayak masih rada pincang bagus gitu aja. Terus hubungan sama pemainnya juga ya. Yes. Dengar kabar ya. Ya gue nggak tahu sih sebagus apa Chiesa selama di Juventus, nggak terlalu ngikutin juga di musim lalu tuh.
Bukan nama besar juga itu Chiesa. Bapaknya yang nggak besar. Oh iya. Kayak presiden kita. Aduh, Gak boleh. Maaf. Assalamualaikum PLN. Assalamualaikum. Nah, Cabut tuh mungkin PLN tuh. sekarang Bung Zul kayaknya nih sebagai penggemar Apa senior tuh? zaman Rui Costa. Gimana? Keren. Untuk Karena bukan kakak Kalatse ya. Rui Costa Masih yang membuat Gimana nih, saya Liga Italia? semakin jatuh cinta dengan sepak bola. Liga Italia. Iya, siapa? Gue pribadi lebih akan tertarik sama Napoli sebenarnya karena entah dimanapun ya Conte itu pelatih bagus ya. Dia bisa segitu dominannya di Juventus, dia bisa masuk ke Inggris sama Chelsea langsung juara. Kecuali Tottenham. Kecuali Tottenham. Tottenham kan memang sudah terkutuk ya. Terus dia sama timnas juga 2016 final Euro kan kalau gue nggak salah tuh. Terus ya apalagi sekarang dia bisa memanfaatkan pemain yang dia punya gitu kalau di menurut gue ya si Conte ini. Ya ingatlah eranya Marchisio, Vidal, Pirlo di Juventus kan pas diolah sama Conte kayak segitu bagusnya gitu. Ya siapa tahu kalau Osimhen gak jadi pindah gitu atau kalau bisa mendatangkan Lukaku kan kalau nggak salah tuh si Conte tuh ngebet banget pengen datangin Lukaku. Ya siapa tahu jadi gacor lagi. Si Kvaratskhelia-nya nggak pindah juga tetap bisa nyetel gitu sama yang mau dipengenin si Conte. Kalau keseluruhan Liga Italia ya gue pribadi ya gue pengen nonton ini sih, gue pengen nonton Como, gue pengen nonton Venezia karena ada Indonesia gitu di sana kan. Jai Itses kalau nggak pindah dari Venezia ya di Venezia gitu. Kalau Como kan pemainnya bagus-bagus. Kipernya Pepe Reina, Rafael Varane, Immobile kalau gue nggak salah ya. Belotti apa Immobile ya? Belotti. Ya Belotti. Terus Fiorentina juga menarik, baru katanya kan udah deal sama De Gea. Jadi ya menarik untuk bikin keseluruhan liganya, tapi kalau untuk juaranya ya nggak jauh dari Inter lagi sih karena Juve pelatih baru, meskipun siapa Motta sama Bologna ya segitu bagusnya musim kemarin kan sampai akhirnya balik ke Liga Champions gitu. Napoli pelatih baru, Milan pelatih baru, ya kayaknya ya Inter lagi sih. Kalau juara sih Inter lagi kayaknya. Lautaro juga lagi ngeri banget ya kemarin sejak Copa tuh. Ya, iya dia cadangan tapi dapat gelar top skor itu di Copa, bisa begitu. Nah, kalau Bintang gimana nih Bintang? Tadi Ijul bilang ada si Como lewat. Nah, kalau si Bintang macet dong. Ini macet bener. Gimana kalau untuk Bintang? Karena AS Roma juga sebenarnya squadnya mumpuni juga dia. Dapat striker terbaru tuh si Dovbik dan pelatih Di Rossi. Gue sebenarnya nggak terlalu ikutin Liga Italia. Terakhir tuh ikutin Liga Italia mungkin udah lama banget. Zamannya masih Batistita kali ikutin kita Liga. Di Roma apa di Fiorentina? Fiorentina lebih lama lagi nih. Di Roma. Yang membuat gue suka sama AS Roma tuh trio Montella, Totti sama Del Vecchio, betul. Sama Tomasi. Mantap. Apa ya Napoli gua musim lalu agak kecewa sama Napoli karena mereka musim sebelumnya kan juara ya. Terus tiba-tiba Osimhen sama Kvaratskhelia musim lalu tuh sebenarnya nggak sebagus musim sebelumnya pas mereka juara gitu. Gue nggak tahu alasannya apa. Karena tiba-tiba bener-bener jomplang banget gitu ya. Apa mereka karena terlalu euforia musim lalunya juara, terus musim kemarinnya dia bilang udah yang penting gue udah juara, udah bodo amat gitu. Jadi
harapannya yang tadi kata Ijul sama kata Hardo ada siapa namanya, ada Conte, semoga bisa mengubah Napoli jadi seperti 2 musim yang lalu. Gue juga agak heran sebenarnya kenapa Conte lebih memilih Lukaku dibandingkan Osimhen, karena secara umur Osimhen masih lebih muda ya, jauh lebih muda gitu. Kan karirnya masih lebih panjang, kalau dia bisa dilatih sama Conte kayaknya bakal jadi striker yang ngeri juga gitu. Sedangkan Lukaku kan seperti yang kita tahu dia sangat ular gitu ya. Dari West Brom ke dari West Brom terus ke Chelsea, terus ke MU, balik lagi Chelsea lagi, terus ke Inter segala macam, terakhir ke musim lalu ke Roma gitu kan. Sebetulnya sekarang dia ngebet pengen ke Napoli. Walaupun ke Napolinya dia tergantung kalau Osimhen kejual baru dia bisa ke Napoli kan. Cuma sekarang ya Osimhen harganya kemahalan juga, yang mampu bayar ya paling PSG, Real Madrid, sama Liga Arab ya. Nggak ada lagi yang mampu bayar uang segede gitu kan. Real Madrid nggak mungkin beli juga gitu. Jadi Napoli, gua harapnya dengan ada Conte dia bisa lebih baik dibandingkan musim lalu yang buat gua mengecewakan. Gua nggak tahu mereka lolos Liga Champions kayaknya enggak deh. Siapa? Kayaknya Napoli kayaknya nggak lolos. Enggak kan tuh. Iya. Setelah musim lalu juara, tiba-tiba musim depannya tidak lolos Liga Champions dengan skuad yang mungkin nggak terlalu beda tuh sangat mengecewakan menurut gue gitu. Terus kalau Juventus Thiago Motta, gue agak kaget sih dia tiba-tiba perombak skuad gede-gedean hitungannya. Dia melepas Chiesa yang menggendong Italia di Euro 2020, ya kan? Di Juventus juga seingat gue dia pemain inti bareng sama Vlahovic di depan. Ternyata dia dijual juga. Jadi bukan dijual, dia pengen dilepas sampai sekarang belum tahu siapa yang mau beli ya. Karena harganya murah juga, dilepas cuma 35 kalau nggak salah. Agak aneh juga sampai sekarang belum ada yang mau beli. Mungkin karena dia sebenarnya dia nggak mau pindah ya, jadi nggak ada orang-orang mau beli juga, ngapain gue beli, karena dia sebenarnya nggak mau pindah gitu. Jadi agak daripada angin-anginan mainnya di tim lain gitu. Terus ya baik lagi Inter musim lalu mainnya gila-gilaan, Lautaro musim lalu top skor juga di Liga Italia. Top skor nggak sih Liga Italia? Liga Italia siapa Omar? Giroud. Enggak. Kayaknya Lautaro deh. Lautaro kan? Gitu. Kayaknya selama Inter juga baru dapat pemain baru juga yang dapat gratisan dari Napoli kalau nggak salah, Zelensky. Siapa gitu kalau nggak salah dapat ya kan? Zelensky. Ada Meditaremi juga atau striker tambahan. Oh iya, ya dari Porto ya, Meditaremi ya. Iya, itu juga. Ya. Jadi Inter kayaknya masih akan mendominasi. Harapan gue sih mungkin Juventus bisa masuk lagi ya, bisa naik lagi kayak mereka mendominasi beberapa musim yang lalu ya, yang juara mulu gitu setelah dia turun kasta karena Calciopoli gitu. Dan iya dong, bener kan? Mereka habis Calciopoli bahkan tiba turun kasta, tiba pas sekali masuk Liga Serie A lagi menang mulu kan? Sama Conte kan? 10 gelar ya. Iya. Conte dan Allegri. Iya. Semenjak itu kan udah beberapa musim terakhir mereka nggak seperti Juventus yang kita kenal gitu selama ini. Nggak seperti Bayern Munchen di Liga Jerman yang baru akhir tahun kemarin gugur juga. Jadi lumayan buat jualan Pogba itu. Iya benar juga. Biar harganya Pogba naik. Benar. Nah ya Liga Italia itu selalu uniknya Liga Italia selalu nggak pernah lepas, walaupun mereka Calciopoli udah lewat, selalu ada aja gitu loh cerita-cerita bahwa tim ini tuh sangat diuntungkan oleh wasit. Juventus adalah timnya wasit, Inter apa segala macam. Drama-drama di Italia itu yang kayak gitu, yang gue tunggu gitu musim depan. Selain itu kadang-kadang rasisme juga suka ada ya, masih Liga Italia itu identik juga sama rasisme. Jadi kita lihat aja musim depan. Harapannya sih Osimhen kayaknya karena faktor rasis juga dia nggak betah di Napoli. Beberapa musim lalu kan sempat curhat-curhat kayak gitu. Dan dia benar. Aspek profesional aja gitu, nggak ada ikatan yang lalu gitu. Mungkin musim lalu jadi kayak gitu deh, Osimhen mainnya biasa aja. Bisa jadi. Jadi harapannya ya semoga jangan Inter karena gue juga sebenarnya hitungannya suka juga sama AC Milan nih. Kalau lihat Inter juara tuh kayak mana gitu ya. Gitu. Ya udah nih, dari tadi kalian nggak bahas Milan, coba senengin moderator dong. Gimana? Iya, silakan. Abang bahas panggung Bapak kalau ini Mak, Pak. Abang pasang muka abang segede gaban sendiri nggak apa deh. Sikat.
moderator itu dalam beropini Pak, ngarahin opini boleh Pak. Boleh Pak di sini. Ya udah kita tag team dulu Pak. Saya jadi moderator. Bapak Damar bagaimana menurut Bapak AC Milan di musim ini? Kan tapi saya Sohibul Hajat tuh Pak. Iya Pak Hajat. Namanya yang paling gede Damar mau dipanggil Hajat. Tapi Milan pas di pramusim kemarin di Inggris kayaknya di Amerika lumayan juga mainnya, bisa menahan imbang Barcelona loh 2-2, unggul 2-0. Menang. Terakhir kan? Menang loh. Menang ada menang. Milan itu menang terus di pramusim seingat gua. Lawan City ya, menang. Jadi... lawan Madrid menang. Iya, City juga agak aneh tuh ya, justru ya. Lawan lawan Liga Brasil itu ya, F dan Flamengo ya, yang kalah tuh City. Tahu. Kayak ikutin Bang pramusimnya di Amerika pagi-pagi, di sini Bang udah kerja kita. Iya, ya kan. Apa itu kapan itu ya? Tapi mungkin City juga pas lawan Milan kemarin kayaknya pemainnya juga pemain ini anak SMA lah. Iya. Udah Bang, AC Milan tahun ini gimana? Kagak jawab. biar kita bisa pindah ke Liga Spanyol terakhir nih. Bung Damar, silakan. AC Milan kita bahas di momen selanjutnya aja lah Pak, di episode selanjutnya. Ditahan, boleh juga. Teaser. Lu kira serius? Jangan disambung. Gue pengen denger Milan dulu. Tadi gue fans MU udah komen MU, Bintang juga, Ardi udah ngomelin Liverpool. Lu sekarang mah Milan. Kalau dari squad sebenarnya bisa dibilang ya bisa lah bersaing, harusnya berebut Scudetto Inter ya. Tapi ya gitu, kalau dari musim lalu kan mainnya juga Milan tuh udah berapa tahun terakhir tuh penyakitnya ini inkonsisten. Kadang main bagus, tiba-tiba jelek, begitu-gitu aja. Padahal kalau dilihat dari susunan pemain tuh ya bagus-bagus. Sayapnya Rafael Leao, ada Pulisic juga, ada si Chukwueze. Tengahnya ya oke lah. Back juga lumayan. Kiper apalagi. Nah sekarang kan masalahnya nih strikernya udah Morata juga nih. Oh iya, Morata ya. Bener. Kurang paham juga Morata gimana nih. Ya kan pemain ini lagi pemain cuci uang, dia mah pemain cuci uang gitu. Makanya. Tapi kalau dilihat dari di pemainnya Morata tuh sebenarnya mirip-mirip Giroud ya. Kan musim lalu Milan strikernya juga Giroud. Nah, kemungkinan dia bisa langsung ini tuh. Morata cocok karena sistem main Milannya kan nggak, kalau gue lihat sih dari Fonseca sama Pioli tuh nggak jauh beda lah, mirip-mirip, cuman agak lebih cair aja nih emang di Fonseca nih di pas pramusim kemarin. Sayang nih, ya sebenarnya Milan tuh punya bagus tuh. Tomori sebenarnya dia berpotensi menggantikan John Stones nggak sih di timnas tuh kemarin? Atau John Stones sih, kebagusan ya. Duet. Bisa lah duet sama Johnson lah. Tomori itu. Tomori bagus. Tomori dia lagi sibuk pernah ada kasus ya. Makanya dia nggak masuk tim Inggris. Mendingan Tomoro. Iya salah. Tomoro bukan Tomori. Aduh. Sponsor Tomoro masuk dong. Emang iya ya ada kasus ya? Tomori ya? Nggak. Kayaknya. Tapi kalau misalkan kasus rasialis ya banyak juga ya. Saka juga kulit hitam di dulu kayaknya ya, kenapa dia nggak dipanggil timnas Inggris tuh kayaknya ada kontroversi juga lah. Cuman gue lupa sih detailnya. Tapi bisa aja karena udah ganti pelatih juga kan. Nah ini nih rezim kita belum ganti. Kan gue ngomongin timnas Inggris bukan ngomongin ini. Oh iya, maaf Pak Jokowi. Lu tahu nama panjang Tomori nggak, Mar? Nah? Sohibul. Kalau Tomoro Kopi, kalau Tomori Kopo, Bio. Jauh tuh Kopo. Tomoro sponsor.
Lu tahu nama panjangnya nggak? Tomori. Apa? Nih, Oluwafikayomi Oluwademialola Tomori. Osas. Oke, Osas. Osas. Gue kira bercandaan anjir, taunya di Iya, bawah serius. gue pikir dia mau melesetin. Taunya beneran. Ternyata beneran. Di baper anak orang. Oke, Oke, sebelum ditutup. Minum kopi Masing-masing paket sama Tomori. Apa itu? Itu kan tugas saya itu. Liga Spanyol belum, Liga Spanyol. Kita Besok. Liga Spanyol kita di episode berikutnya nih. Iya. Enggak, gue mau nanya sebelum itu siapa yang juara, siapa yang paling mengecewakan? Mengecewakan maksudnya dia bukan tim kecil ya, tapi yang digadang-gadang bisa berbicara banyak tapi ternyata cupu gitu. Liga Inggris siapa? Mar? Kan saya moderator. Ya, emang nggak boleh Jadi ditanya. moderator. Boleh lah, moderator boleh lah. Bapak nih jabatannya nggak mau digeser-geser, dah. Mau 2 periode, Pak. Iya. Kayak Luhut nih. Aduh. Seriusan, ayo, Sultan. Ayo. Kalau Inggris kayaknya prediksi kan Iya, prediksi. yang juara kayaknya masih City sih menurut gua. Yang mengecewakan? Masih MU juga menurut gua. Waduh, Arbeu. Yang juara ya. Yang juara gue berharap sesuatu yang baru gitu loh. Di Inggris ini kan Sebut MU aja lu ragu banget sih. Arsenal Sebut aja gitu. udah. MU paling di 5-4 paling gede tinggi. Dah. Tapi nggak mengecewakan. MU buat di peringkat segitu nggak mengecewakan. Itu harusnya lo bangga tuh. Gue sebut peringkat 4 buat MU itu prestasi. Lu Jadi lebih senang begini, ngeliat MU juara apa ngeliat Arsenal juara, Bil? MU. Tak gue sama Arsenal. Kalau yang mengecewakan, gue nggak bakal sebut Arsenal ya. Pokoknya Arsenal gue blacklist dari tema lah. Gue berharap kayak tim Newcastle gitu bisa unjuk yang nggak harus juara sih tapi main di banyak. top 5 lah, iya bicara banyak. Kan emang mengecewakan, Bro. Kalau tim yang juara masih City lah kayaknya. Tim yang bakal juara City. Dan tim yang paling mengecewakan kayaknya Arsenal. Karena gagal membuat City tidak juara. Seperti musim lalu. Yang kira-kira jadi ini ada nggak bang? Yang tiba-tiba wow gitu, tim mediocre. Ipswich Town. Enggak lah. Apa ya? Oh ini West Ham atau Aston Villa, kita masih bisa nyebut Aston Villa mediocre atau enggak? Musim lalu mereka masuk champion loh. Susah loh. Aston Villa Justru Tapi itu kalau baru. gua yang akan juara Man United, yang akan mengecewakan Aston Villa. Oh gitu. Ya. Aston Villa Dengan musim lalu. prestasi musim kemarin dan belanja yang oke banget loh, musim full crew. Itu West Ham dulu. Itu West Ham. Itu West Ham. Maksudnya yang prestasi yang bisa mereka kaget dengan dua padat, jadinya mengecewakan. Kayak Brighton. Musim lalu Brighton tiba-tiba hancur kan. Oke, Itali, terakhir. Damar. Sebagai moderator yang kita kudeta, Damar. Wah, freeze lagi dia nih. Oh, udah. Ayo, Damar. Yang mengecewakan. Kan? Enggak, soalnya ekspektasi Motanya ketinggian, sementara pemain-pemain yang mau dia buang aja itu udah banyak banget. Dan pemain yang datang belum sebanding lah sama yang pemain-pemain yang ada. Kalau yang juara kayaknya ini
Torino aja lah gua. Waduh. Ini dia nih. Ini menarik nih. Torino. Enggak. Ya Torino, pengennya mah yang merah hitam. Tapi kalau realistis kayaknya yang biru langit. Lazio. Oh, Lazio juga. Cuman Napoli sih yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Napoli comeback. Lu Bang, apa Bang? Tali Bang. Siapa? Abang-abang aja nih. Iya bener. Kitman CNN. Nah, Liga Italia harapannya Juventus. Gue berharap Juventus bisa juara lagi. Cuman yang mengecewakan pun gue harap Juventus juga gitu. Iya kan? Gue berharap Juventus juara nih. Itu mau ngecewakan pas banget kan? Jadi satu tim aja, nggak usah milih yang lain dah. Itu aja mendingan. Satu aja dulu. Kalau Juventus juara dengan cara yang mengecewakan, Liga Italia udah sampah berarti itu. Iya, benar. Iya benar. Itu karena karena Juventus terlalu lama udah bapuk ya semenjak masa kedua Allegri kan ya. Masa Allegri sempat cabut sebaik lagi kan. Nah itu kan bapuk tuh, ya kan. Nah harapan dengan Motta bagus ya, cuman ternyata ya kita nggak tahu. Taunya bapuk ya udah. Begitulah adanya Liga Italia. Gitu kalau gua. Lujul. Wasit. Gua yang akan juara masih Inter Milan. Karena karena tim-tim besar lainnya masih proses transisi ke pelatih baru. Tim yang mengecewakan kayaknya Juventus dengan ekspektasi Thiago Motta di musim kemarin sama Bologna, harusnya di Juventus dengan kualitas pemain yang lebih bagus, bla 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 bla, harusnya bisa berbicara banyak tapi bakal mengecewakan. Arbiu. Gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin, tapi gue mau nanya, Atalanta tuh masih bagus nggak ya? Sempat di champion kan beberapa musim lalu. Musim lalu juara di Piala Super Eropa ntar. Musim lalu juara Europa League. Liga Eropa. Gue pegang Atalanta lah. Keren. Gasperini Atalanta yang pegang buat juaranya. Yang mengecewakan ya kayak sama kayak kalian lah, Juventus deh kayaknya. Iya masih nggak ajak gitu loh. Sistemnya, komposisinya dari musim lalu terus tiba-tiba berubah lagi, komponennya rombak ulang lagi. Kayaknya Juventus memasuki fase Manchester United awal-awal pasca Mourinho dah. Hancuran. Bongkar pasang. Ayo kembali ke tugas lo, Sohibul Hajat. Nih gue kasih jabatan lagi. Periode kedua nih. Tapi bentar aja ya. Ya. Ini nggak usah dirangkum lah ya. Udah kawan nanti suruh rangkum sendiri aja lah ya. Oke teman-teman sekalian, para bandit-bandit football, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu dan terima kasih Bang Sohibul Hajat. Terima kasih ya Bang. Waktu dan tempat. Ya. Salam apa? Salam olahraga apa assalamualaikum biasanya? Gak nyampe. Assalamualaikum aja. Iya biar pas sama janggut. Iya benar. Udah, thank you teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Thank you.